Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Gustiawan dari kelas 11 TKR 2 akan menjelaskan aliran dan pemeriksaan sistem power window. Pada saat kunci kotak on dari baterai menuju ke fuse Blinkman 2OL, terus masuk ke terminal 1 IB, terus masuk ke fuse 40 AM1 melalui pin 1 dan keluar dari 40 AM1 melalui pin 2 dan masuk ke terminal 1. Setelah itu masuk ke konektor ID1 dan masuk ke ignition switch melalui terminal 1 dan keluar melalui terminal 2. Di sini AM1 dan IG1 terhubung. Dan setelah itu masuk lagi ke 75A IG1, fuse IG1, terus masuk melalui pin 1, keluar melalui pin 2 dan masuk ke terminal 2 dan masuk ke IG1 melalui terminal 2. Masuk ke IG1 melalui terminal 2 dan keluar melalui dari IG relay melalui terminal 1 dan masuk ke terminal pin 2. Lalu ke masa mengakibatkan di IG relay terjadi kumparan dan terjadi kemagnetan sehingga kunci kontak sehingga AM1 dan IG1 terhubung. Setelah terhubung, di sini saya akan menjelaskan pada sistem aliran masing-masing pintu dari baterai menuju ke fuse Blinkman 2OL, terus masuk ke IB1, terus masuk ke fuse 40 ampere IG1, masuk melalui pin 1, keluar melalui pin 2 dan masuk ke terminal 1 pin 1 dan masuk ke konektor ID2. Alirannya di sini langsung masuk ke IG relay melalui pin 5, keluar melalui pin 2, masuk melalui pin 3, masuk ke terminal 2. Lalu dari terminal 2 masuk ke 30 ampere melalui pin 1, keluar melalui pin 2 dan masuk ke terminal 2. Di sini ada percabangan. Lalu aliran mengarah ke P8 melewati konektor IB1 dan masuk ke P8 melalui terminal 3 dan di sini power window pada posisi up. Jadi dari terminal 3 pada ke posisi up, lalu turun masuk ke terminal ke P4 melalui pin 1, keluar pin 1, terus melewati resistor, terus masuk ke motor, terus keluar dari P4 melalui pin 2, terus masuk ke pin 1, terus masuk ke P8 melalui pin 1, keluar melalui pin 2, masuk lagi ke IB1, terus melewati IB1 masuk ke P3 melalui pin 12, masuk ke power window control switch front LH dan masuk, terus ada percabangan, terus keluar dari P3 power window control switch melalui pin 6 dan masuk ke konektor IE1 dan ke masa yang mengakibatkan power window pada bagian depan kiri pada posisi naik. Pada saat posisi turun dari baterai menuju ke fuse Blink 2OL, terus masuk ke IB1, terus masuk ke 40 fuse 40 ampere, terus masuk ke 40 ampere, terus ke terminal 1, terus masuk ke konektor ID2, lalu masuk ke IG relay melalui pin 5, keluar dari IG relay melalui pin 3, terus masuk ke terminal 2. Setelah masuk ke terminal 2, masuk ke 30 ampere melalui pin 1, keluar dari 30 ampere melalui pin 2, masuk ke terminal 2 ada percabangan, terus masuk ke P8 karena di sini
power window pada posisi turun, maka aliran dari posisi down akan turun ke P4 melalui terminal 2, terus masuk ke motor, terus melewati resistor, terus terminal dari P4 melalui pin 1, terus masuk ke dari P8 melalui pin 4, terus keluar dari P8 power window regulator switch keluar dari P8 melalui pin 5, terus masuk ke IB1, terus masuk ke konektor IS1, terus masuk ke P3 melalui pin 7, terus naik, terus naik. Setelah itu ada percabangan melewati window lock switch, terus keluar dari P3 melalui pin 6, lalu melewati konektor IS1, lalu ke masa yang mengakibatkan pintu depan kiri turun. Pada saat pintu belakang kanan naik dari baterai menuju ke fuse suppling 2OL, terus masuk ke IB1, terus masuk ke fuse 40 ampere IG1 melalui pin 1, keluar dari pin 2, masuk ke terminal 1, terus masuk ke konektor IG1, lalu masuk ke IG relay melalui pin 3, keluar dari IG relay melalui pin 3 masuk ke terminal 2, lalu dari terminal 2 masuk ke fuse 30 ampere melalui pin 1, keluar melalui pin 2, masuk ke terminal 2. Ada percabangan di sini, di sini masih lurus dan masih masuk ke konektor, lalu ada percabangan masuk ke P9 melalui konektor BA1. Di sini karena power window dalam posisi naik, aliran berhenti di up, lalu aliran dari up terus ke turun keluar dari P9 melalui terminal pin 4, lalu masuk ke P6 power window regulator motor rear EH melalui pin 1, masuk ke resistor, terus ke motor, terus keluar dari P6 melalui pin 2, terus masuk ke P9 melalui pin 1, terus keluar dari P9 melalui pin 2, lalu masuk ke konektor IBA1, terus ke konektor IG1, terus masuk ke P3 melalui pin 4, terus masuk ke power window control switch rear LH, terus di sini ada percabangan, lalu melewati window lock switch, lalu ke masa yang mengakibatkan pintu belakang kanan naik. Pada saat pintu belakang kanan turun dari baterai menuju ke fuse suppling 2OL, terus ke IB1, terus ke fuse 40 ampere IG1, terus masuk ke dari fuse 40 ampere IG1 melalui pin 1, keluar dari fuse 40 ampere IG1 melalui pin 2, masuk ke terminal 1, lalu masuk ke konektor ID1, lalu aliran masuk ke IG relay melalui pin 5, keluar pin 3, masuk ke terminal 2. Setelah melewati terminal 2, masuk ke fuse 30 ampere melalui pin 1, keluar dari fuse 30 ampere melalui pin 2, masuk ke terminal 2, melewati konektor IF1, terus masuk ke IG1. Setelah itu masuk ke konektor IF1, lalu di sini ada percabangan masuk ke P9. Karena saya menjelaskan power window pada posisi turun, maka aliran menuju pada posisi down, turun terus masuk ke P6 keluar dari P9 melalui pin 1, terus masuk ke P6 melalui pin 2, lalu ke resistor, lalu keluar dari P6 melalui pin 1, terus masuk ke P9 melalui pin 4, lalu masuk ke konektor BA1, keluar dari P9 melalui pin 6, pin 5, lalu melewati konektor IG1, lalu masuk ke power window control switch
rear LH. Bisa bercabangan melewati window lock switch, lalu ke masa mengakibatkan pintu belakang kanan turun pada saat pintu belakang kiri naik. Dari baterai menuju ke fuse Blink 2 OL, masuk ke IB1, terus masuk ke fuse 40 ampere IG1 melalui pin 1, keluar melalui pin 2, masuk ke terminal 1, masuk ke konektor ID2. Setelah itu masuk ke IG relay melalui dari pin 1 dari konektor, lalu masuk ke pin 2, terminal 2, lalu masuk ke IG relay melalui pin 5, keluar dari IG relay ke pin 2, pin 3. Masuk ke terminal 2, dari terminal 2 masuk ke 30 ampere melalui pin 1, keluar dari 30 ampere melalui pin 2, terus masuk ke terminal 2, masuk ke konektor F1. Di sini ada percabangan. Aliran menuju langsung ke P10 melalui konektor BB1 melalui pin 3. Karena di sini power window pada posisi naik, maka power window dari posisi up dan masuk ke P7 melalui pin 1, keluar dari P10 melalui pin 4, melewati resistor, terus ke motor, terus keluar dari P7 melalui pin 2, terus masuk ke P10 melewati pin, terus masuk ke P10 melalui pin 1, keluar dari P10 melalui pin 2. Ya, terus masuk ke konektor BB1, terus melewati IG1, lalu melewati window, lalu masuk ke P3 melalui pin 3, lalu keluar dari P3 melalui pin 6, lalu ke konektor IE1, lalu ke masa mengakibatkan pintu belakang kiri naik pada saat pintu belakang kiri turun. Dari baterai menuju ke fuse Blink 2 OL, masuk ke IB1, terus masuk ke fuse 40 IG1 melalui pin 1, keluar dari 40 ampere 31 melalui pin 2, masuk ke terminal 1, lalu ke konektor ID2, lalu masuk ke terminal 2. Setelah masuk ke terminal 2, masuk ke IG relay melalui pin 5, keluar dari IG relay pin 3, terus ke terminal 2. Dari terminal 2 masuk ke fuse 30 ampere melalui pin 1, keluar dari fuse 30 ampere melalui pin 2, langsung masuk ke terminal 2, lalu menuju ke konektor IF1. Di sini ada percabangan. Karena di sini power window pada posisi turun, maka aliran dari di sini masuk ke P10 dari BB1, lalu ke posisi down, lalu turun keluar dari P10 melalui pin 1, lalu masuk dari P7 melalui pin 2, lalu ke motor, lalu ke resistor, keluar dari P7 melalui pin 1, terus masuk ke P10 melalui pin 4, lalu terus masuk ke P10, terus keluar dari P10 melalui pin 5, lalu melewati konektor BB1, terus konektor IG1, terus masuk ke P3 melalui pin 2, lalu masuk ke power window control switch rear RH, lalu melewati window lock switch, lalu keluar dari P3 melalui pin 6, terus melewati konektor IE1, lalu ke masa yang mengakibatkan pintu belakang kiri menurun. Pada saat aliran power window master Setelah itu saya akan menjelaskan aliran power window master switch dari baterai menuju ke fuse Blink main 2 OL, terus masuk ke IB1. Dari mana sih ya? Setelah itu saya akan menjelaskan power window master switch dari baterai menuju ke fuse Blink 2 OL, terus masuk ke IB1, terus masuk ke 40 IG1, terus masuk ke terminal 1, terus masuk ke konektor ID2, lalu masuk ke terminal 2, lalu masuk ke IG relay melalui terminal pin 5, terus keluar dari IG relay melalui pin 3, terus masuk ke terminal 2. Setelah melewati terminal 2, masuk ke fuse 30 ampere melalui pin 1, keluar dari fuse 30 ampere melalui pin 2, masuk ke terminal 2. Di sini lalu melewati konektor, lalu masuk ke konektor IG1 dan masuk ke P3.
power window regulator master switch. Di sini alirannya akan diolah. Di sini masuk dari P3 melalui pin 1. Lalu karena di sini saya akan menjelaskan pada posisi up. Lalu masuk ke P5 melalui pin 1, lalu keluar dari P5 melalui pin 2, masuk ke P3 melalui pin 11 dan aliran ke integrator circuit. Terus pada posisi up yang mengakibatkan pintu depan kanan naik. Pada saat pintu depan kanan turun, alirannya masih sama, yaitu pada posisi down, terus masuk ke integrator circuit, terus alirannya keluar dari P3 melalui pin 6, terus melewati konektor IC1 terus ke masa yang mengakibatkan pintu depan kanan turun. Pada saat pintu depan kiri naik, alirannya masih sama, masuk ke IG1 lalu terus masuk ke P3 melalui pin 1, terus masuk ke, karena di sini naik maka aliran pada posisi up, lalu turun keluar dari P3 melalui pin 7, masuk ke konektor IE1, terus masuk ke konektor IB1, lalu masuk ke P8 pada posisi up, lalu masuk ke P8 melalui pin 5, keluar dari P8 melalui pin 4, lalu masuk ke P4 melalui pin 1, lalu melewati resistor ke motor, terus keluar dari P4 melalui pin 2, masuk ke P8 melalui pin 1, keluar dari P8 melalui pin 2, masuk ke konektor IB1 dan konektor IE1, melewati konektor IE1 dan masuk ke P3 melalui pin 12, lalu masuk ke power window front LH, control switch front LH. Alirannya melewati Windows lock switch, lalu ke masa yang mengakibatkan pintu depan kiri naik. Pada saat pintu depan kiri turun, alirannya masih sama, terus masuk ke power window control switch LH melalui, terus pada posisi down, alirannya masih sama tapi pada posisi down karena turun, terus keluar dari P3 melalui pin 12, masuk ke konektor IE1, terus masuk ke melewati konektor IB1, lalu masuk ke P8 melalui pin 2, keluar dari P8 melalui pin 1, terus masuk ke P4 melalui pin 2, lalu melewati motor, terus melewati resistor, keluar dari P4 melalui pin 1, masuk ke P8 melalui pin 4, keluar dari P8 melalui pin 5, terus masuk ke konektor IB1, melewati konektor IE1, terus masuk ke P3 melalui pin 7, terus aliran berbelok, di sini percabangan aliran berbelok melewati power inverter switch, lalu keluar dari P3 melalui pin 6, lalu melewati konektor IE1, lalu ke masa yang mengakibatkan pintu depan kiri turun. Pada saat pintu belakang kanan naik, alirannya masih sama, terus di sini ada percabangan masuk ke power window control switch rear LH. Di sini naik, karena posisi naik aliran berhenti di posisi up, lalu keluar dari P3 melalui pin 5, terus masuk ke konektor IG1, terus melewati konektor BA1, terus masuk power window regular switch rear LH melalui pin 5, keluar dari P9 melalui pin 4, lalu masuk ke P6 melalui pin 1, melewati resistor, melewati motor, keluar dari P6 melalui pin 2, lalu masuk ke P9 melewati pin 1, keluar pin 2, lalu ke BA1, melewati konektor BA1, melewati konektor IG1, masuk ke P3 melalui pin 4, lalu masuk ke power window control switch rear LH. Aliran di sini berbelok, ada ucapan belok melewati window lock switch, lalu melewati
terus keluar dari P3 melalui pin 6, lalu melewati konektor IE1, lalu ke masa yang mengakibatkan pintu belakang kanan nyala. Pintu belakang kanan naik. Pada saat pintu belakang kanan turun, alirannya masih sama, tapi bedanya di sini posisi down, terus aliran masih sama di sini, aliran ke posisi down, terus keluar dari P3 melalui P4, melewati konektor IG1, melewati konektor BA1, masuk ke P9 melalui pin 2, keluar dari P9 melalui pin 1, masuk ke P6 melalui pin 2, lalu melewati motor, melewati resistor, terus keluar dari P6 melalui pin 1, keluar masuk ke P9 melalui pin 4, keluar dari P9 melalui pin 5, lalu melewati konektor BA1, terus masuk ke konektor IG1, melewati konektor IG1, masuk ke P4, P3 melalui pin 5, terus masuk ke power window control switch rear LH. Di sini ada percabangan, melewati window lock switch, keluar dari P3 melalui pin 6, terus terus melewati konektor IE1, terus ke masa yang mengakibatkan pintu belakang kanan naik. Pada saat pintu belakang kanan turun, alirannya masih mengakibatkan pintu belakang kanan turun. Pada saat pintu belakang kiri naik, alirannya masih sama. Di sini alirannya berada di posisi up, lalu keluar dari P3, terus keluar dari P3 melalui pin 2, masuk ke konektor IG1, lalu melewati konektor BBS1, terus masuk ke P10 melalui pin 5, keluar dari P10 melalui pin 4, lalu masuk ke P7 melalui pin 1, melewati resistor, melewati motor, keluar dari P7 melalui pin 2, lalu masuk ke P10 melalui pin 1, keluar dari P10 melalui pin 2, lalu ke BB1, terus melewati konektor IG1, masuk ke P3 melalui pin 3, lalu masuk ke power window control switch rear RH. Ada percabangan, terus melewati window lock switch, terus keluar dari P3 melalui pin 6, lalu melewati konektor IE1, lalu ke masa yang mengakibatkan pintu belakang kiri naik. Pada saat pintu belakang kiri turun, alirannya masih sama, terus masuk ke P3 melalui pin 1, lalu masuk ke power window control switch rear RH pada posisi down, lalu keluar dari P3 melalui pin 3, lalu melewati konektor IG1, melewati konektor BB1, lalu masuk ke P10 melalui pin 2, keluar dari P10 melalui pin 1, masuk ke P7 power window regulator motor rear RH melalui pin 2, masuk ke motor, terus ke resistor, keluar dari P7 melalui pin 1, masuk ke P10 melalui pin 2, lalu keluar dari P10 melalui pin 5, melewati konektor BB1, melewati konektor IG1, masuk ke P3 melalui pin 2, masuk ke power window control switch rear LH. Di sini ada percabangan, melewati window lock switch, keluar dari P3 melalui pin 6, terus melewati konektor IE1, lalu semasa mengakibatkan pintu belakang kiri turun. Kita pemeriksaan pada power window. Yang pertama, kita periksa tegangan baterai. Hasil pemeriksaan yaitu 12,30. Kesimpulannya itu perlu melakukan pengecasan karena standarnya 1260 sampai 1290. Selanjutnya kita pemeriksaan pada fuse 40 AM 1, terus 40 AM IG1. Di sini kita lakukan secara simulasi saja karena kalau dicopot takut kerusakan. Setelah itu kita periksa hambatan fuse dan tegangan. Kita copot fuse terlebih dahulu, tempatnya itu ada di sini. Kita copot. Kita periksa tegangan terlebih dahulu, pin 1 dan masa. Hasil pemeriksaan 12,25.
Setelah itu periksa hambatan fuse. Setelah itu kita periksa hambatan fuse. Kita lakukan kalibrasi terlebih dahulu. Hasil 0,6 kita hambatkan ke fuse. Hasil 0,8, 0,9. Setelah itu kita pasang kembali fuse. Setelah itu kita pasang fuse. Corong inilah. Fuse terpasang. Setelah itu kita Setelah itu kita pemeriksaan P3 atau master switch. Setelah itu periksa tegangan pin 1 dan 6. Periksa tegangan pin 1 dan 6. Hasil pemeriksaan 12,26. Setelah meriksa tegangan pin 1 dan 6, kita periksa motor P4, pin 7 dan pada pin 7 dan 12. Hasil pemeriksaan 1,3. Setelah kita periksa pin 7 dan 12, selanjutnya kita periksa pin 8 pada pin 8 dan 11. Hasil pemeriksaan 1,4. Setelah pemeriksaan pin 8 dan 11, kita lanjut ke pin 5 dan 4. Hasil pemeriksaan 1,4. Setelah itu terakhir periksa pin 2 dan 3. Hasil pemeriksaannya itu 14,5. Selanjutnya kita menjumper. Di sini saya akan menjumper pintu bagian belakang kiri, yaitu yang diperiksa pin 1 dan 4 dan pin 6 dan 5. 1 dan 4 positif,
6 dan 5 negatif. Masa. Di sini power window turun, dan setelah itu kita naikkan pada power window pada bagian naik, yaitu pin 1 dan 5, terus pin 6 dan 4, pin 1 dan 5 positif, pin 6 dan 4 masa. Di sini power window naik, dan setelah itu pasang saklar kembali. Selanjutnya kita periksa pintu bagian belakang kiri. Periksa tegangan pada pin 3 dan 2. Kita atur ke 20 volt. Selanjutnya kita periksa pin 3 dan masa 5 pin pada pin 5 dan 2, terus pin 5 dan pin 2. Kita periksa pin 3 dan masa terlebih dahulu. Masanya di pin 5. Hasil 12,7. Setelah itu pin 3 dan 2. Hasil 12,7. Setelah itu kita periksa pin 5 dan periksa hambatan hambatan motor pada pin 6. Kita atur ke 200 ohm. Kita periksa pada pin 4 dan 1. Hasil 1,1. Setelah itu jumper bagian pin 3 dan 4. Pin 3 dan 4 dan pin 2 dan 1. Di sini power window posisi naik. Kita jumper pada pin bagian 3 dan 4, terus 2 dan 1. Di sini dalam posisi naik. Setelah itu kita turunkan power window.
kita jumper pada pin 3 dan 1. Terus 4 dan 5. Yang ini sih, yang baik. Empat dan 5. Terus 3 dan 1. Yang batan di mana kok mau truk ya? Yang satu hidup. 3 dan 1 bok. Yang batan di mana? Kok tangan hijau nih? Ini power window pada posisi turun. Setelah itu uji saklar pada pin 1 dan 2 kita atur ke 200 ohm. Di sini kita uji saklar pada 200 ohm, kita periksa pada pin 1 dan 2 tanpa diuji. Hasilnya 0,6. Setelah itu periksa pin 4 dan 5 tanpa diuji. Hasil 0,6. Setelah itu kita periksa pin 3 dan 4 dengan menekan saklar. Hasilnya OL. Setelah itu pin 3 dan 1. Hasilnya hasilnya Kok ini nempel nih? Ya nempel nih. hasilnya OL. Setelah itu pasang kembali saklar. Ini masih berfungsi baik. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.